warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di sesi kali ini. Semoga senantiasa sehat dan penuh berkah. Sudah lama saya tidak memposting sesuatu yang bisa diambil ilmu pengetahuannya ya, sesuai dengan tagline channel ini sebagai channel pembelajaran. Baik, saat ini saya sedang membaca ya kembali tentang STEM education. Maka saya tertarik untuk membagikan apa yang saya baca. Murni slide-slide yang ada dalam video ini berasal dari artikel yang saya akan bagikan sesuai dengan sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan. Jadi ini judul artikelnya. Teman-teman bisa cari ya di Google Scholar, Seeing Through the Acronym to the Nature of STEM. Nah, ini penulisnya. Teman-teman bisa search tentang artikel ini dan baca utuh. Artikelnya cukup mudah untuk dipahami dengan bahasa yang tidak begitu sulit. Oke. Nah, sebenarnya artikel ini ingin sepemahaman yang saya baca, artikel ini ingin menjelaskan pada kita tentang istilah STEM itu sendiri, dimulai dari bagaimana pendapat para ahli mengenai STEM itu, lalu sejarah singkatnya seperti apa. Ini cuplikan-cuplikan catatan saya. Teks ini diambil dari artikel tersebut. Nah, there is no common understanding tentang STEM itu refernya kemana, seperti itu. Jadi sampai saat ini pun banyak sekali pendapat dan cara pandang tentang STEM itu. Tergantung tujuan dan audiensnya siapa. Dan kalau kita lihat paradigma yang berbeda-beda tentang STEM tersebut memang perlu dikaji kalau kita bicara STEM yang bagaimana, seperti itu. Nah, STEM has been interpreted in various ways depending on purpose and the audience. Dalam papernya si penulis artikel ini juga sudah mendefinisikan ya, menyimpulkan 3 hal umum yang orang pakai untuk merepresentasikan STEM itu. STEM itu apa sih? Nah, 3 hal umum ini atau 3 secara umum ini bisa digunakan untuk melihat pandangan orang-orang terhadap istilah STEM. Yang pertama, para ahli itu mengklasifikasikan STEM itu sebagai shopping chart. Nah, sebagai keranjang belanja gitu ya, atau sebagai keranjang yang mana dia merupakan istilah yang nyaman untuk dipakai untuk secara kolektif untuk bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan yang ada di dalam STEM ini. Nah, STEM itu ya, ini langsung loncat ke STEM ya. Tentu teman-teman yang menggeluti bidang ini, bidang pendidikan sains dan bidang pendidikan matematika serta teknik itu sudah tahu ya, yang STEM itu artinya dia akronim dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Nah, paradigma yang pertama ini menganggap istilah STEM itu sendiri sebagai shopping chart. Jadi dia istilah kolektif untuk bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan STEM itu tadi. Untuk mata pelajaran ataupun disiplin ilmu, juga untuk bidang-bidang pekerjaan yang berkaitan dengan STEM ini. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua atau pandangan yang kedua itu adalah tentang menganggap STEM jigsaw. Ya, STEM jigsaw ini dalam pandangan ini keempat disiplin area tadi dikonsiderasikan sebagai 4 disiplin ilmu yang terpisah secara inheren. Inheren ini artinya sangat erat, sangat dekat gitu ya, tidak dia saling berkaitan erat. Jadi dia terpisah secara diskrit, namun berkaitan erat. Nah, kadang di dalam pembelajaran representasinya bisa kita lihat kadang, oh ini bagian sainsnya, ini bagian matematiknya, ini bagian engineeringnya gitu ya. Ini bagian teknologinya kalau dalam sebuah pembelajaran. Berarti si penyusun material pembelajaran itu menganggap STEM itu sebagai ini tadi. Dia terpisah secara berkaitan erat. Terpisah tapi berkaitan erat. Nah, yang ketiga, pandangannya adalah tentang STEM palette.
palette ini kayak ini ya, apa namanya tuh, kalau seniman mau melukis itu sesuatu kan ada tempat lukisnya itu ya. Nah, pandangan ini menganggap bahwa keempat disiplin ilmu, keempat disiplin area yang ada di STEM itu, berarti Science, Technology, Engineering, Matematik ini, mix seamlessly, bercampur secara mulus gitu, bercampurnya itu secara integral gitu, jadi tidak nampak batas-batas pemisahannya. Nah, jadi STEM education-nya itu tercampur secara mulus. Itu istilah yang dipakai di dalam artikel ini. Nah, kita lihat secara singkat sejarahnya STEM education itu seperti apa sih gitu. Namun yang dibahas di sini lebih kepada penggunaannya di dalam dunia pendidikan, STEM education. Sebelumnya, jauh sebelum ini, nah istilah-istilah STEM ini juga sudah ada dipakai, tapi belum berkaitan dengan kurikulum pendidikan seperti itu. Lebih kepada bagian-bagiannya. Nah, pada awal 1990-an, US National Science Foundation, ini di Amerika, sebuah badan gitu ya, atau yayasan, mengadopsi istilah akronim SMAT. Nah, Science, Mathematics, Engineering, dan Teknologi. Jadi awalnya SMAT. Dia menggunakan ini sebagai payung ya, sebagai payung untuk menyebut program-program pendanaan yang mereka danai di bidang yang 4 tadi. Dia juga menyebutkannya sebagai kelompok dari disiplin-disiplin ilmu yang 4 tersebut untuk menamai kelompok jurusan-jurusan di universitas, juga mengkategorikan pekerjaan dan bidang industri yang subjeknya itu berasal dari keempat disiplin ilmu tadi. Nah, itu awalnya. Kemudian, kalau kita search di internet ataupun di literatur, kebanyakan sumber-sumber itu akan merujuk kepada ini, Judith Ramali ini. Dia orang yang ada di lembaga yang sama, NSF juga, tapi ketika dia menjadi asisten direktur untuk edukasi dan human resources pada NSF dari 2001 sampai 2004, dia mulai mempopulerkan penggantian istilah SMAT tadi ke STEM. Ada 2 hal yang mendasarinya. Yang pertama ya secara estetika gitu ya, karena STEM dan SMAT itu lebih, kalau menurut dia lebih eye catching untuk estetiknya itu disebutkan STEM daripada SMAT gitu ya, karena SMAT ini lebih dekat ke istilah smooth, SMUT. Nah, silahkan di googling smooth itu apa. Nah, dia mengganti menjadi istilah STEM. Nah, secara estetika itu tadi lebih enak dibaca dan didengar. Namun secara konseptual yang mendasari dia menukar ini juga katanya, kalau di SMAT ini, sains dan matematik itu sepertinya mendapat porsi yang besar dan utama gitu. Padahal kalau dalam pelaksanaannya tentu sains, teknologi, engineering ini yang lebih dominan, matematika adalah mendukungnya begitu. Sebagai bahasa yang yang mendukung ke bidang-bidang yang lainnya tersebut. Jadi dia mengganti susunan letak dari akronim ini. Nah, dia mempromosikan penukaran itu menjadi STEM dalam direktoratnya. Jadi dia kan direktorat ini tadi. Nah, setelah itu mulailah istilah STEM tersebut diadopsi oleh NSF secara umum. Bahkan dia mulai mengganti jurnalnya yang awalnya jurnal SMAT menjadi jurnal STEM. Kemudian juga peneliti-peneliti mulai menggunakan akronim tersebut di dalam publikasi-publikasinya. Nah, bahkan mulai masuk pada tahun 2004 secara resmi istilah tersebut, akronim STEM tersebut masuk ke catatan dari Kongres Amerika di bagian ini. Nah, jadi istilah akronim itu sudah mulai secara resmi dipakai oleh Amerika saat itu. Bukan secara resmi dipakai, artinya sudah masuk ke dokumen resmi di Kongres Amerika. Nah, sampai pada titik tersebut masih
sedikit bukti baik SMAT maupun STEM itu secara eksplisit digunakan dalam konteks kurikulum yang terintegrasi. Jadi dia masih kayak kumpulan-kumpulan tadi, kelompok dari sekumpulan disiplin ilmu, dari sekumpulan bidang pekerjaan begitu yang mengaitkan ke 4 disiplin ilmu tadi. Tapi masih sedikit bukti-bukti yang menyampaikan bahwa mereka itu sudah ke dalam bentuk dalam konteks integrated curricula. Nah, mulailah peneliti-peneliti semakin berkembang begitu ya, riset-riset dan studi semakin dilakukan. Nah, the emerging of kebijakan yang mempengaruhi STEM dan juga implikasinya secara inklusif dari akronim tersebut memberikan. Nah, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu dalam rentang tahun itu juga sudah ada ya bagaimana para peneliti mencoba mengintegrasikan bidang-bidang ini. Ada yang teknologi sains matematik TSM di Virginia Tech, ada juga tentang STS Science Technology and Society, kemudian ada lagi MSAT di Berlin gitu ya. Namun seiring berkembangnya waktu, para peneliti dalam bidang-bidang ini secara bertahap, secara gradual gitu ya, kebanyakan peneliti tersebut secara antusias ataupun secara tentatif mulai menggunakan istilah singkatan STEM dalam proyek dan publikasinya sejak tahun-tahun ini. Dan mulailah akronim STEM itu mendapatkan tempat panggungnya begitu ya untuk menaungi bidang-bidang tadi dan penelitian-penelitian yang dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan mengintegrasikan teknologi, sains, matematik, engineering begitu. Nah, ini berulang slide-nya. Nah, ongoing confusion around the definition of STEM is a legacy of its history. Jadi sebenarnya confusion di sekitar definisi STEM itu merupakan turunan dari sejarahnya tadi. Hampir 2 dekade setelah Ramali mempromosikan akronim STEM tersebut, interpretasi masih beragam dan masih tergantung kepada konteks dan bagaimana mendefinisikannya, dan bahkan sampai saat ini juga masih seperti itu. Nah, kemudian salah satu penggunaan secara secara dalam konteks kurikulum mulai juga ada di beberapa negara, salah satunya itu di Australia. Dia dalam kurikulumnya mendefinisikan STEM education strategy itu sebagai berikut. Jadi dia membuat sebuah definisi bagaimana STEM education strategy. Dia mengatakan STEM education is a term used to refer collectively to the teaching of the disciplines within its umbrella, science, technology, engineering, and mathematics, and also to a cross-disciplinary approach to teaching that increase student interest in STEM-related fields and improve students' problem-solving and critical analysis skills. Ini definisi yang ada dalam konsil edukasi, konsil pendidikan ya, Dewan Pendidikan yang ada di Australia. Nah, secara dunia pun di internasional begitu ya, juga mulai integrasi dalam hal kebijakan pendidikan mengenai STEM ini juga sudah mulai marak begitu. Pergerakan STEM education ini muncul di berbagai macam negara dengan beragam istilah sebenarnya. Bukan istilah yang disesuaikan gitu. Misalnya di Vietnam, di UK, Nigeria, dan lain-lain. Akronim tersebut ada yang ditranslate ke dalam bahasa masing-masing. Contohnya kalau di Jerman menjadi MIN, matematik, informatik, Naturwissenschaft, dan teknik. Ada juga STEAM nih di Prancis, CTIM di Spanyol. Kemudian ada juga beberapa negara mengadopsi akronim tersebut secara verbatim.
Bahkan ketika initial letter dari atau huruf awal dari local translation untuk sign in dan segala macam ini tidak STEM sebenarnya, tetapi dia menggunakan akronim STEM. Seperti itu. Nah, the somewhat arbitrary evolution of STEM has left a legacy of 3 ontological problem. Jadi ada 3 problem sebenarnya. Yang pertama itu adalah hubungan antara problem pose, apakah, nah ini diutarakan oleh Peter Burton ya pada 2014, apakah actually an underlying relationship between the 4 disciplines areas, and if so, what is its nature? Apa yang sebenarnya gitu ya mendasari hubungan antara keempat disiplin ilmu tersebut. Kalau iya, apa dasarnya? Lalu problem yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu tentang inclusion problem. What is include in STEM and what is exclude? Apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk? Apa kriteria untuk memasukkannya ke dalam istilah STEM itu? Lalu problem yang ketiga yaitu tentang duality. Apakah STEM adalah collection of separate discipline area atau something singular created from this integration? Atau apakah bisa keduanya? Jadi ada 2 pendapat yang masih menjadi pertanyaan gitu. Apakah STEM itu adalah sebuah koleksi dari disiplin-disiplin ilmu yang terpisah seperti STEM Jigsaw tadi, ataupun bahkan seperti STEM shopping chart itu, atau dia memang sesuatu yang singular yang terbentuk dari integrasi keempat bidang tadi, atau dia keduanya. Nah, 3 pertanyaan ini dijelaskan di dalam artikel tersebut, tetapi dalam video ini tidak saya bagikan gitu ya, karena memang belum selesai dan nanti khawatir videonya kepanjangan. Teman-teman yang tertarik bisa langsung saja cekidot ke artikelnya dan coba koreksi saya nanti ketika ada yang saya sampaikan ternyata tidak seperti itu sebenarnya yang ditulis oleh penulis di artikel ini. Karena ini murni disclaimer sekali lagi, murni yang saya pahami selagi belajar dalam artikel ini. Bukan pemahaman saya sedang STEM, bukan, tapi pemahaman saya ketika membaca ini. Nah, barangkali karena faktor bahasa ataupun yang lainnya ada terjemahan atau pemahaman saya yang keliru, silahkan teman-teman perbaiki dan sampaikan di kolom komentar revisiannya ataupun pemahaman teman-teman berkaitan dengan artikel yang ditulis dalam artikel ini. Itu untuk seri pertama, mudah-mudahan konsisten. Ini juga sebenarnya pelarian ya, ketika disuruh tugas untuk membuat introduction, membaca kembali topik ini. Tapi ya semakin banyak membaca semakin pusing awalnya, tapi mari kita belajar sama-sama dan mudah-mudahan dengan membagikan seperti ini saya juga mendapatkan ilmu yang lebih nancep di kepala gitu ya tentang apa yang kita baca. Ini ada curriculum implication di bagian konklusi, teman-teman bisa baca sendiri tentang ini. Itu saja dulu hari ini. Ini dibuat pada tanggal 18 Maret video ini, dan tidak terasa pekan depan 23 Maret 2023 itu sudah masuk 1 Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh berkah. Terutama mohon doanya, saya sedang menempuh studi S3 di Melbourne, di Deakin University. Semoga bisa lancar dan tuntas, dan keluarga bisa berkumpul bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.